Saya bersyukur mendapat penghargaan Muri dari Pak Jaya Suprana sebagai rekoris rekoris terbanyak di Indonesia. Inilah yang dikatakan tadi titik nol Pasopati ya di sini ya. Di sini nih. Iya. Ruang 3x5 itu sangat bersejarah bagi Pasopati. Ini 3x5 meter ya. Tempat ini kelahiran Pasopati. Kelahiran Pasopati. Ada tantangan dia. Ini 9 Maret 2003. Dan saya ketemu dia 2003. Ini covernya 2002. Sebenarnya apa sih ambisi Pak Mayor dengan membuat sebuah event banyak? Iya, jadi sebenarnya saya pengen satu aja. Saya tuh pengen berbuat baik aja. Pengen berbuat baik. Baik pertama baik untuk saya dulu. Ngorek, ngobrol orang kreatif. Orang Solo, siapa yang tak kenal Mayor Haristanto? Jika muncul berita-berita unik dan kreatif dari Solo, selalu saja di balik itu ada nama Mayor Haristanto sebagai penggagasnya. Bahkan tak hanya sekup Solo, event-event kreatif yang dilakukannya sendiri itu sering menghiasi media-media nasional, baik cetak maupun elektronik. Bahkan yang menakjubkan, lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini mampu meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebanyak 31 kali. Hal inilah yang membuat Jaya Suprana sebagai pendiri MURI menyebut Mayor sebagai juara rekor Indonesia dengan memberikan penghargaan kreativitas belum lama ini. Sungguh akan sulit menghitung telah berapa banyak acara yang dibuatnya dimuat di media massa. Yang pasti setiap bulan bisa menghasilkan satu bundel tebal clipping liputan berita dari berbagai media cetak. Kegilaan Mayor dalam menggagas kegiatan unik dan nyeleneh terbangun sejak tahun 2000, manakala menginisiasikan pendirian kelompok supporter sepak bola bernama Pasopati, kepanjangan dari Pasukan Supporter Pelita Sejati, yang akhirnya Mayor diangkat menjadi Presiden Perdana Pasopati. Kebebasan dan kemerdekaan berekspresi Mayor terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi dengan menobatkan dirinya sebagai Presiden Republik Aeng-Aeng di tahun 2002. Jargon yang digaungkan adalah mimpi dan inovasi gila dibangun di sini. Meskipun menjadi presiden, dia merasa tak memiliki rakyat apalagi menteri. Yang dimilikinya adalah sahabat, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang tua tanpa pilih-pilih. Atas berbagai kiprah dan kreativitasnya yang dianggap unik, langka, sekaligus mencitrakan kota Solo, tak heran suami dari Nani Mayor ini meraih penghargaan sebagai warga teladan dari pemerintah kota Surakarta pada tahun 2010. Kemudian nama Mayor Haristanto hampir selalu ada dalam berbagai hajatan pertunjukan di kota Bengawan ini. Tak hanya itu, putra kelahiran Monogiri 15 Mei 1959 ini kerap diundang menjadi pembicara atau narasumber dalam berbagai forum, termasuk menjadi bintang tamu pada acara Kick Andy di Metro TV. Beberapa negara pun telah dikunjungi untuk studi banding, buah atas konsistensi dan komitmennya dalam membangun citra baik daerah. Cita-cita dan ambisinya tak muluk-muluk. Dia hanya ingin berbuat baik untuk orang lain, dan dia meyakini kebaikan juga akan selalu menghampirinya. Apa yang ada di pikirannya harus segera dilakukan tanpa mau menunda. Baginya, kekayaan yang tiada tara dari Tuhan adalah istri, anak, dan cucu-cucunya. Ayah dari Ayu Permata Pekerti dan Lintang Rembulan ini meyakini bahwa apa yang dicapainya saat ini adalah karena dukungan keluarga tercinta.
Kula nuwun. Mudah-mudahan ada ya. Inilah markas Republik Aeng-Aeng. Kula nuwun Pak Mayor. Terima kasih. Oke, sehat-sehat Pak Mayor. Wah, ini kaosnya Mayor dan nomor 9. Ada apa dengan nomor 9 Pak Mayor? Kapten biasanya. Oh, kapten biasanya. Biasanya nomor 9 kapten. Oke. Ini pemberian orang ini. Oh iya. Ya, ini tanya tahun 2000 ini. Tahun 2000. Tahun 2000 ini jadi lawas, jadi jadul dan bersejarah bagi saya. Pemberian orang. Oke, dan masih bagus ya? Masih bagus. Karena disimpan pemberian orang juga ya. Terawat. Iya, yang memberikan ini. Bola mania. Oh, bola mania. Oke, luar biasa Pak Mayor. Ya, silakan. Wah, senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Markas namanya apa nih? Markas ya. Jadi markas. Ini pertama tahun 2000 markasnya Pak Sopati. Oke. Pak Sopati lahir tahun 2000 di sini. Di sini ya? Kecil ini. Oke. Jemaah Seduh. Kalau Ya. di sini markasnya Republik Aeng. Ya. Oke. Mungkin sebelum masuk kita explore ruang ini dulu, Pak. Dulu, ya. Ini beberapa. Oke. Beberapa. Saya akan mulai dari tempelan di atas. Jadi atap langit ini tempelan-tempelan hasil apa ini, Pak? Aktivitas, acara event. Iya, event kreativitas Pak Mayor ya. Di sini semua ya. Ya, inilah. Dibuang. Jadi. Rasanya penting Jadi setelah dipakai acara, dimuseumkan di sini ya. Sayang kalau itu Oke. Baik, saya akan mulai dari sini Pak Mayor. Oke, ini apa Pak Mayor? Ini adalah baju-baju apa ini? Museum Titik Nol Pasopati. Rintisan Museum Titik Nol Pasopati. Oke. Titik nol ya titik lahirnya Pasopati. Ini ada teman-teman. Ini jaket saya. Ini jaketnya teman reporter bola. Ya. Tingkat dunia ini ada FIFA World Cup. Sumbangan mereka menghibahkan. Ya. Dari ID card ini sampai rompi. Ya. Ini menarik. Ini ya. ada anak muda Solo. Oh ya. Susanto. Sekarang belajar di Belanda. Oke. Ini adalah Indrianto waktu dia di Persib tahun 2009. Iya. Terus ini ada Wahyu Trinugroho Persis. Ini jersey saya tahun 2000 ini. Iya. Oke. Jersey ini ada sepatu saya nih, masih. Tuh. Ada Pasopatinya nih. Iya. Oke. Sini ini ada Persis. Iya. Dan ini jersey saya waktu saya ke Singapura. Pak Mayor bisa mendapatkan barang-barang yang menurut saya sangat unik dan langka, termasuk ini bersejarah. Itu bagaimana Pak Mayor kok bisa kenal akrab dengan para pemain bola yang top? Karena sosmed. Karena sosmed ya. Jadi mudah semuanya. Jadi mereka tahu profil Pak Mayor gitu ya. Tak mintain. Oke. Ini masih rintisan itu. Masih rintisan ya. Oke. Kembali ke sini nggak apa, bareng lagi. Oke. Orang-orang dari Pasopati ke Republik Aeng-Aeng ini. Oke, ya. Ini ada. Wah. Ini kayaknya di Indonesia baru satu. Juara Indonesia. Lah ya. Ini museum rekor muri Indonesia. Ini sampai tertempel dindingnya sampai penuh, bahkan mungkin nanti nempel lagi susah. Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa Pak Mayor sudah memperoleh penghargaan? Rekor muri mengenal Pak Jayus Prana tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang, dan ini adalah 31 rekor muri selama 20 tahun saya berkarya dengan beliau. 20 tahun ya. Dan ini saya bersyukur mendapat penghargaan muri dari Pak Jayus Prana sebagai rekoris ya. Rekoris terbanyak di Indonesia. Oke. Oke, ya luar biasa. Indonesia ini. Jadi moga-moga saya masih diberi waktu, diberi kreativitas, kekuatan untuk tambah terus ya. Sampai habis di sini. Oke, tadi berapa jumlahnya Pak yang 31 rekor ya? Tapi semua rekor yang ada di sini yang terpasang, yang paling berkesan di kehidupan Pak Mayor apa ini? Ya, ada satu yang menurut saya itu bersejarah ya. Oke. Rekor muri mencatat saya sebagai satu-satunya pribadi yang bisa melahirkan 3 kelompok supporter. Oke. Itu udah nggak mungkin terpecahkan. Sulit ya. Jadi saya bisa melahirkan Pasopati Solo, saya datang ke Makassar, ada The Mespen, saya ke Askar Teking ke Pekanbaru. Di sana saya ketemu dan ikut melahirkan. Oke. Ini yang jasa-jasa apa? Inilah mungkin prestasi yang menurut saya ini luar biasa. Sulit dicapai oleh orang lain ya. Jadi itu salah satu aja lah. Yang lain masih banyak. Oke. Itu mana Pak Mayor mungkin boleh ditunjukkan? Itu yang setelah kita cari. Oke. Saking banyaknya harus nyari ya. Oke. Oke. Ya, inilah rekor Indonesia yang diraih Pak Mayor Haristanto. Ya. Sangat luar biasa. Oh, ini dia rekor yang tadi sangat berkesan di kehidupan Pak Mayor.
Ya, ini dia ya. Rekor Indonesia. Ya, piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia dianugerahkan kepada Mayor Haristanto atas prestasi pemrakarsa lahirnya kelompok supporter sepak bola terbanyak 3 kelompok, yakni Pasopati Solo, The McMahons ya, Makassar, dan Askar Teking Pekanbaru, diberikan tahun 2002 oleh langsung Pak Jaya Suprana. Oke, luar biasa Pak Mayor. Oke, mungkin sambil ngobrol kita ke sana ya. Masuk, inilah yang dikatakan tadi titik 0 Pasopati ya di sini ya. Di sini nih. Iya, iya. Ruang 3x5 itu sangat bersejarah bagi Pasopati. Ini 3x5 meter ya. Tempat ini kelahiran Pasopati. Oke. 20 pentolan Pasopati Iya, iya. merapat di sini tanggal 9 Februari. 9 Februari, 9 Pak. Februari 2000. Oke. Jadi sinilah tempatnya Pasopati lahir. Kalau boleh tahu Pak, dulu layoutnya kayak apa Pak? Persis seperti belum berubah. Enggak, maksudnya belum ada beginian. mungkin meja-meja gitu. Duduk lesehan. Oh, lesehan. Tahu apa punya meja. Pak Mayor masih ingat duduk di mana? Karena sini mungkin ya. Iya, di sini ya. Oh, modelnya melingkar ya? Melingkar ya. Oke, jadi pakai tikar begitu. Kamu bersuka tikar. Kami sudah punya karpet. Oh, bisa punya karpet ya? Karpet sudah ber-20 duduk di sini bareng-bareng ngumpul di sini. Oke. Nah, itu apa yang kita perbuat? Kita punya tim besar, Pelita Solo, apa gitu? Apakah kita apa saja akan menjadi penonton biasa? Ya. Karena sekarang sudah ada muncul titik-titik yang supporter yang dari kampung-kampung, ada sudah suku-suku ada dan ya. sebagainya. Kita Oke. ngapain? Iya, iya. Coba kita akhirnya tanggal 9 Februari kita sepakat kita bikin namanya Pasopati, pasukan supporter Pelita Sejarah. Oke. Yang memberi nama Pasopati itu ya dulu ada dua opsi ya. Dua opsi ada ya. Mania, ada juga Pasopati. Pasopati saya bersyukur Mas Barmin sekarang jadi bos di Solo Pos. Iya. Sekarang dia mengusulkan Pasopati. Oke. Jadi apapun misalnya tim kami berpindah-pindah, karena saya tidak pernah membayangkan Pelita Solo itu pindah Jakarta gitu. Iya, iya. Di sana itu ada Pelita Solo, Pelita Mania, Iya, Persis iya. Mania, Perjatim Solo Mania dan sebagainya. Tapi beruntung sejarah memilih Pasopati. Tim boleh berubah, kami tetap membela tim kebanggaan Solo. Apapun namanya. Oke, siap. Ya, kalau kita lihat unik juga desain ruangannya. Di sana ada kaos-kaos. Ini kaosnya siapa, Mak Mayor? Ya, ini sumbangan. T-shirt. Ada teman-teman supporter dimanapun datang ke sini pasti meninggalkan sesuatu. Oke. Bisa meninggalkan jersey, kaos, bisa juga shawl. Oke. Dan ini saya memberikan semuanya. Justru saya lebih bangga dia memberi daripada saya beli. Oke. Karena itu adalah untuk menjalin Iya, iya. persahabatan, menjalin cinta antara mereka dan kami. Iya. Oke, Pak Mayor, ini ada barang-barang yang menurut saya kalau dipasang kan mesti berharga. Sangat berharga. Ini mulai dari sablonan, kaos. Ya, ini membuktikan bahwa saya dulu tukang sablon. Oke. Bisa sablon. Iya. Bisa nyablon open murah gitu loh. Oke. Dengan saya sendiri begitu. Dan ini betul di tahun 2005 Iya, kami waktu ke Singapura ini kami masih punya kaosnya, masih punya pelangkanya. Ini kan langka ini. Dan ini ada juga langka. Termasuk juga ada mesin bag, ada ini yang membantu kita semuanya bahwa Pasopati juga kami punya alat komunikasi meskipun sudah rusak tapi saya pikir ini ya punya sejarah yang sangat beruntung ini tidak saya rongsokan itu. Oke. Beruntung masih di sini dan itu sampai kembali. Iya. Mungkin suatu saat akan ada terus ya sampai generasi ke berikutnya ya. Nah, iya. Ini mungkin yang dulu Pak Mayor bikin ini ya, ya. Mas Gondrong ini. Oh, Mas Gondrong. Ini Mas Gondrong, saya sebagai legenda dirijen, dia menyumbangkan. Oke. Ini juga tahun 2000-an ya? 2000-an ya, 2000. Oke. Tapi sudah nggak bunyi ya, Pak ya? Katanya bunyi katanya. Ini batunya nggak ada. Oh ya, oke. Apalagi ada clipping lagi? Nah, sekarang ini Pak Mayor, saya ingin tanya Pak Mayor itu hampir tiap hari itu muncul di media, entah itu koran, TV, sekarang sosmed, berita online, berita ya dulu terkenalnya memang media cetak ya, media cetak, mainstream cetak itu. Nah, itu berarti Pak Mayor itu selalu bikin ide-ide kreatif ya untuk menyelenggarakan event sehingga Pak Mayor selalu ada beritanya. Ya. Nah, ini mungkin kalau boleh tahu ditunjukkan dulu Pak Mayor ya, jadi beritanya. Setiap acara, setiap event adalah sejarah saya. Ya. Dokumentasi sejarah dan saya harus punya. Saya punya clipping dari tahun 2000 sampai sekarang. Oke. Ini contohnya. Oke. Mana Pak Mayor? Ini ada clipping. Wow, setebal itu Pak Mayor ya. Ini. Mulai dari tahun ini tahun 2000. 2000 ya. Iya. Ini contoh aja ini. Clipping dari Juli sampai hari
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kata setengah tahun lah. Ini dapat sekian nih. Dan ini asli. Asli koran langsung ya Pak? Koran langsung, bukan fotokopi. Berarti Pak Mayor beli korannya langsung? Beli korannya. Kalau di situ ada 5 koran ya beli 5 koran? Harus semua, iya. Harus borong. Sayang kalau sampai hanya 1 gitu. Sayang. Iya, oke. Contohnya seperti ini. Ada lagi nih. Ini semua ada ya? Oh, luar biasa. Ada lagi. Ya, ini sangat langka saya 2006, kira. 2005. Iya. 2001 ini ada nih. Ini bahkan Pak Mayor sendiri yang melakukannya ya? Pasti. Saya nggak pernah merasakan anak saya membantu, enggak. Lah iya. Mereka nggak menikmati. Sampai saya menikmati. Iya. Saya beli, motongi, clippingnya nempel-nempel. Iya. Sampai sekarang. Dan Pak Mayor enjoy saja ya, senang ya? Senang, karena ini sejarah nggak saya. merasa lelah gitu Tidak, ya? karena ini sejarah saya. Buat saya siapa lah? Oke. Saya yang harus melakukan. Iya. Mungkin sekarang belum ada gunanya ya, tapi nanti pasti ada gunanya Pak Mayor. Suatu saat pasti. Ini menurut saya nanti akan jadi perpustakaan atau museum yang bikin untuk riset penelitian. Sudah ada ya Pak Mayor ya? Sudah, mahasiswa yang neliti di sini ya. Ini ada lagi klipe aneh. Ini koleksi saya cover bola. Iya. Meskipun bola sekarang sudah meninggal dunia. Oke. Ini ada tanda tangannya, foto gede. Oke. Ini sesuai foto covernya ya? Covernya. Ada tanda tangan dia. Oke. Ini 9 Maret 2003. Iya. Dan saya ketemu dia 2003. Ini covernya 2002. Oke. Jadi tanda tangan langsung. Langsung ya? ini ada lagi nih. Iya, Tommy iya. ini, janji Tommy. Ini. 2003. Ini tahun 2003. Oh, 3 sama. Iya. Tanya sama. Oke. Ini. Jadi dulu Pak Mayor mendapatkannya bagaimana dulu? Ya beli ini. Jadi saya punya cover dulu. Iya. Begitu dia datang ke Solo, saya menyiapkan semuanya. Bisa ke Solo, bisa kemanapun. Jadi Pak Mayor tahu jadwalnya pemain ini ya? Tahun ini datang ke sini, data siapkan dulu. Tapi kok bisa masuk ke ruang pemain atau gimana? Nyegatnya gitu loh, kok nggak dilarang sama petugas panitia? Bukan saya terkenal. Oh gitu ya. Jadi lihat wajah Pak Mayor langsung diizinkan. Oh, izinkan. Ini orang terkenal. Lah iya, oke. Bukan itu ya. Enggak. Ya karena ya nggak tahu, pokoknya nekat aja gitu loh. Wong saya kan ngajak tidak ada. Jarang orang punya jarang. Mas Budi aja belum tentu ini punya cover seperti ini. Iya. Saya harus punya. Jadi ini besok akan jadi lebih mahal ini. Ya Budi Sudarso ini pemain top tuh. Oh, top. Banyak ini semuanya itu. Oke. Ini. Atap ada nih. Ada tangannya. Jadi Solo apa ya? Oke. Ya, luar ini biasa. Banyak ini Mas. Oke, kembali lagi di channel saya Imam Subhan, dan tentu kita masih di acara ngorek ya, ngobrol orang kreatif. Dan kali ini saya sudah berada di markas Republik Aeng-Aeng. Di samping saya sudah langsung ada presidennya. Ya, kalau kita lihat di beberapa media massa, siapakah presiden Aeng-Aeng yang ada di kota Solo? Itu adalah namanya selalu mesti akan ada namanya Mayor Haristanto. Panggilannya Pak Mayor, kadang di embel-embel belakangnya ada Mayor Aeng-Aeng gitu. Dan yang pasti kalau saya melihat, kalau bicara acara unik, acara kreatif dari Solo begitu, selalu di belakangnya, di belakang layar katakanlah, entah itu mungkin kadang muncul sendiri wajahnya atau mungkin orang lain, tapi penggagasnya itu selalu Mayor Haristanto. Nah ini yang menurut saya langka dan ini luar biasa, bisa menginspirasi orang-orang atau generasi berikutnya, bahwasanya kita banyak punya ide, tapi kadang ide itu hanya di kepala, tidak dieksekusi menjadi sebuah event kegiatan yang itu punya nilai sejarah, punya nilai juga inspirasi untuk masyarakat ya. Oke, kali ini di Ngorek Ngobrol Orang Kreatif saya ketemu dengan Mayor Haristanto, luar biasa, dan kita akan ngobrol sebenarnya kayak apa sih, kenapa Pak Mayor sering mengadakan event-event begitu dan sering mendirikan organisasi, atau katakanlah yang paling fenomenal adalah Pasopati, kelompok atau supporter bola, itu sangat fenomenal, dan juga menjuluki dirinya adalah orang yang aeng-aeng. Oke ya. Halo Pak Mayor, sehat Pak Mayor? Sehat. Ya, meskipun di musim pandemi ya, tetap berkreasi Pak Mayor ya. Iya. Dulu kalau sebelum pandemi kayaknya Pak Mayor selalu di jalan hidupnya ya. Betul.
keliling jalan Solo. terus ya. Ini sekarang kan keterbatasan. Tapi Terbatas juga ya. itu jadi hambatan. Oke. Meskipun pandemi ya kita berbuat tetap dengan Protokol kesehatan ya. Oke. Karena saya juga takut juga. Oke. Khawatir lah takut. Iya, iya. Yuk, Diterima dulu. udah. Oke, Pak Mayor, kenapa Pak Mayor menamakan dirinya sekarang sebagai Presiden Republik Aing Aing? Itu apa sih, kenapa harus kita berpikir Aing 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 itu kok kayak aneh gitu ya? Unik nih. Unik gitu. Kalau bisa mah nakal. Apa? Nakal. 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 Oke, lah ini mbah saya. Iya. Mbah saya itu bahasa Jawa sangat-sangat remeh. Mbah saya itu le kowe aja aing-aing. Kowe aja nakal. Kualat jadi. Oke. Ya justru saya mah justru harus nakal. Harus Tapi, nakal. Harus nakal ya, tapi nakalnya yang kreatif, mencerahkan, edukatif, tapi tetap lucu. Oke. Tapi bisa Menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat. Kita samanya itu bisa menghibur, edukatif, mencerahkan. Oke. Nakal, justru nakal. Kan nggak nakal nggak mungkin bisa menceng-menceng gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. aing-aing itu kan menceng-menceng nggak pernah lurus, nggak pernah Iya, lihat. iya, iya, iya. Terus dia menceng-menceng. Iya, iya, iya. Jadi justru malah menurut saya ya harus nakal. Harus nakal jadi orang ya. Nakalnya terbetir tadi banyak ide kreatif. Wah. Tapi pernah nggak Pak Mayor itu ada orang yang mungkin mohon maaf nggak suka dengan Pak Mayor? Apa sih Pak Mayor jadi cari apa sih dia gitu? Ada nggak? Yang Pasti ada. nggak senang dengan Kalau beritanya ada itu. Oh ada. Ini orangnya cari sensasi. Bisa pun jadi anggota dewan ini. Oh gitu. Ada yang begitu. Tapi memang itu pertanyaan yang menggelitik di benak Iya, saya iya, mungkin. iya, betul, Tapi ya. benar Kan nggak ini. Pak Mayor punya ambisi begitu? Ya abis saya bukan ambisi ke sana ya. Jadi Oke. prestasi tidak harus ke Iya. sana. Banyak cara sih untuk melakukan. Dan selama ini saya di Pasopati selama 2 tahun sampai sekarang ya nggak kemana-mana saya. Saya tetap Nggak jabat apa-apa nggak jabat begitu, apa-apa. ya. Artinya saya lurus sebagai warga Solo. Cuma ada partai yang menyamlin dan sebagainya, saya enggak lah. Karena Oke. saya pengen. Oh pernah ditawarin? Pernah ada. Oh. Ya karena mungkin dia menganggap saya teman saya banyak. Artinya saya Pasopati ada punya 20. masalah Ada gitu punya ya. sahabat bukan masalah saya. Punya sahabat aja lah. Iya, iya, Punya iya. sahabat, punya di Pasopati dan sebagainya. Oke. Banyak ada, tapi bagi saya enggak lah, sudah saya tak apa ya, trackku di sini aja lah. Oke, oke. Biar apa? Ya teman saya banyak gitu. Oke. Karena kalau saya masuk di partai A, partai B pasti akan dicurigai. Allah paling gue boleh suruh. Sebenarnya ambisi Pak Mayor di hidupnya itu apa sih, kok sering ya tadi memang betul membuat sebuah sensasi yang itu bikin heboh ya gitu. Tapi sebenarnya itu bikin Solo juga ya brandingnya naik gitu loh. Sebenarnya apa sih ambisi Pak Mayor dengan membuat sebuah event banyak? Gitu? Iya, jadi sebenarnya saya pengen satu aja. Saya tuh pengen berbuat baik aja. Pengen berbuat baik. Oke. Baik pertama baik untuk saya dulu. Oke. Saya bisa untuk saya dulu baru bantu kota. Karena Oke. sebuah event saya pasti akan menyebut nama kota. Nggak Oke. mungkin berita menyebut sebuah kota di Jawa Tengah, nggak, pasti Solo. Iya, iya, iya. Dan itu menurut saya ini salah satu kontribusi saya untuk kota. Oke. Jadi kota jadi buah bibir ya. Hmm. Ya sensasi ya harus sensasional. Kalau bikin acara harus sensasional. Iya, Kalau iya. biasa-biasa aja, bagaimana media mau? Oke, oke. Hari ini banyak acara. Iya, Tapi iya. tidak sensasi kan ya kalah. Gitu. Nggak akan dipilih Nggak ya? dipilih ya. Ngapain ini? Itu Nggak udah akan biasa. diliput. Itu udah biasa. Jadi memang harus berbeda tadi harus Iya. menghibur, Iya. ya, mencerahkan, Iya, iya, iya. edukatif. Iya. Oke, kalau mungkin boleh dihitung ini ya. Ini ya mungkin sudah lupa juga ya. Itu dari tahun 2000. Sulit ya. Ini Sulit, ya, Pak. jadi Enggak. saking sulitnya menghitung berapa kali Enggak punya diliput data oleh segitu aja. bisa jadi ribuan, bisa jadi 10 ribuan ke atas, ya, nggak tahu ya. Ya, Karena- yang penting kakaknya itu udah punya ya, clipping jadi gitu memang dari mana. ya, jadi bukti fisiknya adalah clipping-clipping tadi, dan ini clipping segini tebalnya. Tadi ada berapa coba di lemari ya. Ini hanya Boleh baru dilihat. Ini sebulan. Ya, ini 1 bulan. 2 tahun 2000 Juni loh, sebulan. Oke. Bayangkan ini sebulan. Sebulan sekian berita ya. Ini. Satu bulan. Nah ya setebal ini. Berapa? Ini baru sebulan. Katakanlah ini kalau 200 halaman, ya Ya, sebulan ya. Misalkan gitu ya. Atau 100 halaman. Nah, sudah dibayangkan berapa, makanya Pak Mayor nggak mau menghitungnya gitu. Pak Mayor bikin event dengan sekian banyak, itu kan tentu tadi butuh fokus, ya semuanya harus fokus ya. Iya. Tenaga, pikiran, Betul. bahkan mungkin keluar uang juga. Iya. Nah, Iya. itu gimana Pak Mayor? Bahkan mungkin akan diprotes oleh yang di rumah. Oke. Kowe jare ngopo to Pak? Kesel-kesel koyo ngene entuk opo? Akan ditanya begitu. Ya jadi ada perintah agama ya. Lakukan dengan tulus ikhlas. Nanti akan diganti lebih banyak. Oke, gitu prinsipnya. Lakukan saja dengan tulus ikhlas. Kalau kamu nggak tulus nggak usah kerjakan.
Nah, pokoknya kalau kamu melakukan itu apapun dengan ikhlas dan nanti akan diganti hidupnya. Mengganti bukan musik langsung saya, suatu saat bukan keluarga saya. Selama ini saya juga jalan ya nggak kaya banget ya bisa jalan lah gitu. Ya, oke. Jalan kan benar saya bisa melakukan itu. Ya, Dan ya. saya Republik Anyang itu bisa komersial, bisa sosial gitu. Oke. Nah, komersialnya apa? Ya sebagian saya hibahkan untuk acara sosial. Waktu saya acara itu bisa setengah hari saya. Iya. Jadi pada acara hari H itu setengah hari. Oke. Itu kan gitu kan mahal juga. Iya. Setengah hari itu nggak kerja. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Saya nanti akan ganti. Ternyata betul ada orang datang Pak bikin acara ini. Oke. Termasuk ekonomi ini kan ya. Iya. Karena efek-efek itu. Gitu. Oke, jadi event Pak Mayor sekarang ini kan tentu tadi ada yang sifatnya komersil dan sosial ya. Jadi Pak Mayor katakanlah ada yang event memang murni dibikin untuk memperingati hari tertentu, memang inisiatif dari Pak Mayor tanpa di-endorse atau sponsor dari manapun. Kelamaan itu sponsor. Kelamaan ya. Loh, saya event itu kadang-kadang hanya butuh 1 hari loh. Jadi Pak Mayor modal sendiri. Modal sendiri, pagi udah gitu. Wah ini ada acara nih, gimana nih? Wah ini, kalau sponsor kapan? Sponsor butuh sebulan. Iya. Ini Oke. enggak, ya udah kerjakan aja. Saya kontaknya untuk punya jaringan, punya teman-teman ada ya. Masa dulu kalau SD, Bu SD ya siapkan siswa ini. Oke siap. Oke. Datang. Berarti nggak ketemu lagi. Iya. Pagi bisa selesai. Nanti ide itu bangun tidur ada ide gitu. Wah, ini bisa. Langsung dieksekusi. Oh ini ya. WA. Oke siap Pak. Oke, Pak Mayor istilahnya apa ya? Mengangkat dirinya atau mengklaim dirinya dengan menjadi Presiden Republik Aing-Aing. Ya, itu memang ada rakyatnya Pak? Atau siapa yang memilih? Terus siapa yang mengangkat? Siapa yang melantik? Ini kan Republik Aing kan Republik antah berantah. Oke. Antah berantah. Dan sebenarnya kenapa Om Dalian sebagai presiden yaitu sebagai strategi marketing. Oke. Kalau ketemu di mana Pak Presiden gitu. Ada ketua umum gitu. Iya. Ada ketua umum Aing-Aing gitu kan. Iya. Dan itu sahabat katakanlah rekan-rekan yang memanggilnya juga presiden. Banyak kan presiden. Ya. Kenapa saya ini dari tahun 2000 ada kenapa saya berani mengusulkan Presiden Pak Supati ya itu. Tidak hanya presiden. Jakarta The Jack itu ketua umum. Bukan ketua ya. Ketua umum ada biasa. Presiden kan keren. Presiden Pak Supati kan keren. Presiden kan nanti strategi marketing. Presiden tanpa rakyat Pak. Presiden tanpa rakyat. Tapi tadi punya sahabat. Banyak sahabat. Kan nggak punya menteri, nggak punya apa-apa. Iya. Istana ya ini istananya. Istana kerakyatannya di sini. Tapi ya tadi ya penting punya sahabat. Iya. Dan sahabatnya mulai dari anak TK sampai lansia ada semua. Segala profesi saya punya di bidang kepala sekolah, ada supportas, apapun ada. Dan dari skala level ya. Level dan itu kalau cocok dari tukang beca, tukang sayur, tukang beca, sampai presiden. Ada semua. Ada sahabatnya. Itu memudahkan kami untuk mewujudkan gagasan. Ini cocoknya siapa nih? Banyak anak-anak ya bisa butuh sekolah. Berarti Pak Mayor punya ini ya, database nama-nama sahabat yang ya di WA di sini semua ada semua ya. Semuanya ada semua. Iya. Bayangkan kalau ini apa? Ini berjilid-jilid. Iya. Terbantu ini. Oke. Bantuan gagal berapa? Termasuk juga media. Media ya. Jadi semua kegiatan itu harus berkolaborasi berhubungan dengan media. Iya. Bagaimana menjalin baik dengan media? Ya selama ini saya punya ide kan saya share ke dia. Oke. Datang alhamdulillah, tidak datang tidak masalah. Tidak memaksa. Artinya kalau masalah artinya kalau tidak diliput berarti masih kurang berkualitas atau momentumnya tidak pas. Atau hari ini berebutan banyak atensi yang lain. Oke. Tidak apa-apa. Jadi biar mengevaluasi juga. Tidak apa-apa. Kalau acara sukses berarti banyak diliput media. Oke. Saya pernah bikin acara mendukung KPK. Saya hanya berdua sama friend saya naik di patung Mananil. Iya. Dengan melabeli kain hitam. Iya. Itu hanya 2 orang. Saya sebagai bagas sama pegawai saya. Iya, naik. Yang naik 1 orang tapi liputannya ada 30 media. Yang demo seolah-olah itu menyita izin polisi nggak kayak? Oh iya, sebentar, itu jaga izin mau spontanitas, saya dipanggil kemarin Pak. Dikira mengerahkan massa. Enggak bahasa itu, sampai dia nggak tahu itu. Oh, sampai nggak? Ya, nggak boleh. Itu kan cicak lawan buaya. Oh dulu ya, oke. Jadi begitu karena saat itu data online, Pak Polisi ditanya, itu tadi siapa yang demo di
nggak ngerti Pak. Gua cari dulu ketemu Mayor, panggil Mayor. Besok lagi tolong Pak ngabari ben aku bisa menjawab. Oke. Tapi nggak dikena sanksi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena aksi damai dan damai nggak apa-apa dan itu menyuarakan suara saya. Ya, ya undang-undang kan menyatakan boleh. Oke. Apapun. Itu aksi hanya dilakukan sendiri. Sendirian. Pernah nggak sendirian? Benar-benar sendiri. Tadi kan 2 orang. Ya pernah juga saya. Pernah ya. Berarti. Tapi liputannya banyak, yang banyak malah orang yang datang ya. Nanti sebenarnya sebuah event menurut saya ya. Iya. Saya itu penonton itu nggak penting. Penonton nggak penting. Karena sendirian naik tapi media Indonesia tahu jutaan. Apa sejarahnya buat Jadi Pak ini adalah rekor muri dari rekor karena penghargaan rekoris ya. Rekoris terbanyak di Indonesia saya dapat penghargaan ini dari Pak Samsul. Ini adalah rekor muri saya 31. Saya datang ke Jakarta mendapatkan ini belakang judulnya adalah ini. Tak baca Pak, coba. Penghargaan kreativitas ini. Oke. Ya, ini dari Rekor Muri Indonesia, penghargaan kreativitas Museum Rekor Dunia Indonesia. Terima kasih kepada Mayor Haristanto, Presiden Republik Aeng-Aeng, event organizer. Ini langsung Pak Jaya Suprana ya. Dan ini kayaknya model apa namanya penghargaan ini custom dan hanya satu-satunya di Indonesia ya. Ini kan model penghargaan kreativitas. Biasanya kan nggak begitu ya. Iya. Berarti spesial dibuatkan untuk Pak Mayor ya. Saking banyaknya rekor yang sudah diraih. Terus kira-kira ke depan rekor apa lagi yang ingin, yang ya, belum, yang masih ya sulit membaca sekarang. Sulit. Ya sulit. Ya besok tuh sambil jalan. Ya, mengalir aja gitu. Ya. Tapi dengan pencapaian Mayor seperti ini sebenarnya Pak Mayor sudah puas belum Bos dengan begini? Iya, saya pikir enggak ya. Belum puas. Ya, saya pikir harus berkarya. Harus terus berkarya. Harus berbuat baik. Harus berbuat baik itu bisa kecil. Yang pertama baik bagi saya. Iya. Kalau baik bagi saya, insya Allah baik. Saja rumus. Oke. Kecil gede enggak. Saya enggak ukuran itu ya. Dia boleh berbuat baik. Oke. Tapi sebenarnya Pak Mayor profesi sehari-hari itu Pak Mayor apa sih? Saya juga bingung juga itu. Nah, aku juga bingung ini apa? Iya, jadinya apa ini dah? Iya, apa ya? Seniman enggak, apa entertainer enggak, guru enggak. Wira swasta. Swasta ya, rata-rata swasta. Iya. Pengusaha ya juga. Pengusaha juga enggak, itu ada enggak. Apa ya? Jadi saya juga bingung juga. Jadi kadang-kadang. Nah kalau di KTP ditulis apa Pak sana? Wirausaha. Wirausaha. Oh. Ya wirausaha lah. Jadi karena saya nggak pernah dari negeri, jadi. Tapi dengan cara begini, Pak Mayor bisa menghidupi. Ya, 2 anak saya ada rumah tangga, anak istri. Ya. Anak ada gedung semua, ada dan nikah dan sebagainya. Kan tinggal kursi diri saya sendiri. Oke. Jadi apa namanya motivasi utama Pak Mayor tadi berbuat baik itu berbuat baik. Jadi pertama berbuat baik itu pertama bisa diri. Kalau karya itu tidak membuat saya baik, pasti ada satu. Bagaimana mungkin orang lain merespon sebuah karya kalau saya menolak? Jadi di Republik Aeng saya merasakan kebebasan, merasakan kemerdekaan. Merdeka bukan berarti pengen ugal-ugalan. Merdeka bukan ugal-ugalan. Tapi saya punya sensor pribadi yang namanya hati nurani. Ini apa ya orang bilang? Aku enggak, hati nurani. Artinya saya mengatakan ini apa ya udah nggak saya lakukan. Ini apa yang lakukan? Meskipun orang lain itu menganggap tidak baik ya. Saya ini baik melakukan. Karena kalau tidak melakukan, saya seperti kepotangan itu, hutang pas saya. Ini saya lama-lama bisa sakit. Jadi ya harus dilakukan. Mumpung kamu masih beri umur, lakukan. Sekarang, jangan besok. Kalau nggak besok siapa yang menjamin usia sampai besok? Setelah bisa mengatakan sekarang ini, ya lakukan. Dan hebatnya Pak Mayor itu tidak pilih-pilih ya, tidak segmented, artinya ya semua berhubungan dengan siapapun baik gitu. Bahkan dengan mohon maaf segmen politik pun ya semua baik gitu ya. Saya baik dari partai semua baik. Cocok baik saya. Artinya nggak condong kemana-mana. Nggak kemana-mana. Saya kan semua partai anggapnya kenal dan sebagainya, kenal ini nggak apa-apa. Cocok dengan kamu Pak ini. Cocok aja lakukan. Oke. Ini nggak cocok dengan cocok kamu. Jadi
lintas kultur, lintas Wis, agama, bahkan ya apapun dah, pokoknya itu universal ya. Universal ya. Oke. Dan inilah yang membuat akhirnya kalau nggak salah tahun berapa Pak Mayor diberi penghargaan sebagai warga teladan. Itu sejarahnya gimana Pak Mayor? Saya nggak ketahui pemerintah kota yang nilai. Oke. Jadi saya pernah diundang audisi, ada panitia seleksi gitu. Iya. Itu tahun 2010 dan hari itu ulang tahun Kota Solo ya. Ulang tahun Kota Jokowi, dan saat itu saya tidak bisa menerima. Yang menerima istri saya. Karena saat itu saya di Singapura. Karena SBC saya. Iya, iya. Jadi pada saat itu saya membuat nama itu Solo SBC di Singapura. Iya. Hari itu saya berangkat paginya. Iya. Makanya dan paginya itu yang menerima istri saya. Oke. Itu semakin orang membuat takut. Iya, kalau ada orang di Singapura. Waktu Makimen dapat penghargaan saya. Iya. Itu ada misi yang luar biasa kan ke Singapura. Kota Solo, karena di sana ada apa ya, festival Jingge. Jingge itu tahunan dan Solo pas satu musim. Saya pakai kostum Solo Pantai Karnival. Tapi yang membuat Pak Mayor selalu semangat, termotivasi itu siapa sih Pak Mayor di belakang Pak Mayor? Ya mungkin keluarga atau siapa gitu. Yang membuat selalu pertama semangat. keluarga nggak pernah melawan ya, nggak pernah melarang gitu. Ya, itu passion saya gitu. Jadi udahlah, ketimbang nanti malah ada sesuatu ya udah. Selama itu tadi berbuat baik, udah tidak mengganggu siapapun. Dan anak saya pernah saya ajak tur ke Surabaya satu keluarga. Nonton Surabaya loh. Tahun 2000 tuh saya boyang ke Jogja, ke Surabaya, nonton bar. Anak saya dua cewek. Yang satu pasti ke SD itu berada. Saya yakin loh, aman. Itulah yang motivasi. Motivasi dia mungkin terpaksa aja. Terpaksa mengikuti orang tuanya. Kalau yang lain ada Pak, yang mungkin jadi sahabat atau siapa orang yang selalu membuat Pak Mayor semangat, mungkin ada nggak tokoh atau siapapun, mungkin tetangga juga. Iya, kemudian saya punya kakak saya Mas Bambang ini. Oh, Pak Bambang. Dan saya yang selalu menemani saya, mengisi gitu. Saya mungkin lapangannya, dia mungkin yang di balik layarnya, gagasan-gagasan apa. Jadi saya tetap memberitakan kakak saya yang mana sering komunikasi ya. Yang lain siapa ya? Sulit. Yang penting semangat terus. Ya tadi anak semangat berbuat baik dan apa lakukan. Iya. Sudah jangan panjang banget, kokek enggak. Iya. Oke Pak Mayor, terima kasih waktunya, luar biasa. Kita dapat ide, inspirasi yang sangat inspiratif, membangun. Dan tadi apa yang dikatakan Pak Mayor, intinya lakukan ya. Jangan hanya dipikir, direnungkan, hanya ide-ide saja yang ada di pikiran, tapi harus dieksekusi, dilakukan hari itu juga kalau mungkin segera ada ide. Dan mudah-mudahan tayangan ini ya, video konten ini bisa bermanfaat, memberikan inspirasi buat siapapun yang melihat atau menontonnya. Dan ya yang pasti Pak Mayor akan terus begini, akan terus melahirkan ide-ide, karya-karya besar yang bukan hanya sekup Solo ya, tapi juga isu-isu nasional, bahkan internasional ya. Bahkan pernah internasional, istilahnya isu internasional diangkat dari Solo. Ya kadang-kadang kami nggak tahu ya. Jadi media antara kan bisa sampai kemana-mana. Bisa sampai kemana-mana ya. Keterbatasan saya yang sulit monitornya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton di sini. Jangan lupa like, share, dan mungkin kalau suka juga terus subscribe di channel saya Imam Subhan. Sampai ketemu lagi di acara ngobrol orang kreatif bersama orang-orang kreatif yang lain yang mungkin banyak di sekitar kita, tapi salah satunya yang saya jumpai di sini adalah Pak Mayor Haristanto, Presiden Republik Aeng-Aeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngorek, ngobrol orang kreatif.